subscribe, like, share, dan komentar. Oke sahabat, kita akan lakukan settingan MikroTik usaha hotspot WiFi sederhana. Topologinya menggunakan Orbit Max H2, kemudian ke MikroTik RB9312ND dan ke access point. Jadi MikroTik ini bisa RB931, 941, RB750 atau RB450. Settingan dasarnya sama. Dan sumber internet ini bisa menggunakan TP-Link, bisa menggunakan router 4G Huawei, brand-brand Orbit, dan yang lainnya. Settingan dasarnya sama. Kemudian access point juga, sahabat bisa menggunakan TP-Link Archer C54 maupun Totalink dan juga access point yang lain dalam mode access point. Untuk ke access point ini kita set pada Ether 2 dengan 10.10.10.1, kemudian dari router ini kita setting DHCP saja. Ini adalah MikroTiknya RB9312ND dan kita menggunakan sumber internet dari sini. Jadi jalur LAN yang kuning ini masuk ke Ether 1 dari MikroTik, dan Ether 2 ini nanti kita akan settingkan ke access point terserah. Bisa Totalink, bisa TP-Link, ataupun access point tenda dan lain-lain sebagainya. Untuk pertama setting, karena MikroTik ini sudah terhubung dengan Orbit Max H2, kita akses router 4G dari Orbit Max H2 dan kita bisa buka dengan aplikasi MikroTik. Kita menggunakan aplikasi MikroTik. Dari sahabat yang belum mendownloadnya, ini adalah aplikasinya dengan logo MikroTik asli dari MikroTik. Kemudian kita klik buka. Karena kita sekarang terhubung dengan Max H2, WiFi dari router 4G Orbit Max H2 yang tersambung lewat MikroTik, sehingga kita bisa akses MikroTik lewat sumber internetnya, router 4G dari Orbit Max H2. Kita klik Discover, ini sudah ada IP address dari Orbit Max H2. Kita klik, kemudian kita bisa ikuti menggunakan MAC atau IP. Kita coba dengan MAC. Secara defaultnya itu username admin, passwordnya kosong. Kita coba connect, apakah bisa terkoneksi. Jika tidak bisa terkoneksi, kita akan masuk dengan IP. Kita sambungkan lagi, klik IP, kita klik connect, maka sudah otomatis bisa tersambung. Karena kita setting secara manual bukan otomatis, sehingga kita remove konfigurasi. Kita klik remove konfigurasi, baik IP maupun MAC address-nya. Kita langsung ke settingan dasarnya, kita ke 3 pagar ini di sudut bagian atas. Di sini kita klik, kemudian kita akan pilih IP. Yang ini. Klik IP, kemudian kita ke DHCP client. Kita akan input sumber internetnya, DHCP client, kita klik tambah di bawah. Yang orange ini interface-nya ini kita pilih di Ether 1 karena sumber internetnya dapat Ether 1. Kita klik OK, kemudian kita apply langsung di bawah. Sekarang sudah masuk, namun masih redup, belum warna putih, artinya belum aktif. Kita klik logo setting ini dan kita klik enable. Ether satunya sudah berwarna ridih putih. Kita back lagi. Kita akan buat IP address ke IP, kemudian address. Nah, di sini IP dari Ether 1 sudah terbentuk. Kita klik tambah untuk Ether 2. Karena Ether 2 kita akan pancarkan access point-nya. Interface ini kita klik, kita tempatkan pada Ether 2. Klik OK, kemudian di Ether ini kita klik edit. Kita akan masukkan IP address sesuai dengan topologi yang disorot tadi, 10.10.10.1, kemudian /24. Ini kita hapus saja /24, kita klik OK, dan di bawahnya kita klik apply. Pastikan sudah ready. Kita bisa cek di menu tools ini.
sudah ready ya, sudah enable semuanya. Kemudian langkah berikut kita back lagi, tetap di IP, kemudian DNS, kemudian kita klik setting, kita lihat dinamis servernya 192.168.8.1 sudah terbentuk. Kemudian kita cek di bagian bawah allow, di sini sahabat bisa lihat, kita klik yang logo edit ini yang ada logo pena, kita klik, kemudian kita centang, kita beri allow remote request, kemudian kita klik OK, dan di bawahnya klik apply. Oke, berarti DNS nya ini sudah terbentuk. Kemudian langkah selanjutnya kita akan buat IP hotspotnya. Tetap di IP hotspot, sebelumnya kita ke IP firewall untuk membuat NAT-nya. Jadi sebelum ke hotspot, ke IP firewall, kemudian pada tab NAT ini kita klik tambah. Oke, C-nya sosnat, kemudian digeser ke bawah, out interface ini kita akan pilih di Ether 1 sebagai sumber internetnya, kita klik OK. Kemudian menu action, di sini kita akan pilih di Masquerade. Oke, klik OK dan apply. Oke, tahapan pembuatan NAT untuk firewallnya sudah, kita klik setting. Sudah tidak ada menu enable, berarti ini sudah enable. Oke, NAT-nya sudah enable dan kita IP. Terakhir kita ke IP untuk membuat hotspotnya. Oke, hotspot. Kemudian di menu server ini, sahabat bisa lihat ada logo kunci. Select tipe hotspot setup, kita klik. Nah, karena pemancarnya ada pada Ether 2, kita set pada Ether 2. Kita klik next, IP address-nya sudah muncul. Next lagi, import order certificate, kita klik no saja. Oke, kita lanjut sampai selesai. Terbentuk satu voucher dengan username admin, passwordnya masih kosong. Kita klik done. Oke sahabat semua, kita sudah selesai, tahapan dasarnya sudah selesai, tinggal membuat vouchernya. Jadi tahapan buat vouchernya itu masih tetap di IP. Oke, tetap di IP, kemudian hotspot, dan sekarang kita klik user, dan di sini secara default sudah ada satu user, yaitu admin. Dan untuk membuat voucher dengan bandwidth atau waktu itu sudah ada beberapa video sebelumnya. Namun untuk menggunakan kuota 4G kita jual kuota, dan di sini sahabat bisa lihat ada website dari watchabyte.com. Di sini mengkonversi, karena di settingan MikroTik ini butuh bytes, sehingga kita konversi dari 1 GB, kita akan input yang bytes ini. Jadi, sahabat juga bisa mengunjungi website watchabyte.com dan bisa mencetak sesuai kebutuhan. Oke, ini yang kita akan input. Contoh kita membuat voucher 1 GB. Oke, kita klik di menu tambah, kemudian kita klik oke, ini all saja, yang orange profil dan server ini all saja secara default. Kemudian name user 1, kita buat user 1 dan passwordnya coba kita kosongkan. Kemudian di limit, nah di limit ini yang kita akan masukkan pada menu limit bytes total. Di sini yang kita akan input konversi 1 GB ke dalam bytes. Oke, ini yang kita akan klik, kemudian kita akan isi di sini. Oke, 10 73 74 1824 bytes itu 1 GB. Jadi kita klik OK, kemudian di bawahnya centang apply. Oke, ini user 1.
Coba kita lihat, ini sudah enable. Oke, sahabat bisa lihat limitnya sudah ada 1073741824. Ini angka yang menunjukkan by test. Jika kita konversi ke dalam gigabyte, maka menjadi 1 GB. Oke, sudah 2 user, kita juga bisa tambah user yang ketiga, keempat, dan selanjutnya, atau voucher kedua, ketiga, keempat. Ini bagi sahabat yang menjual voucher dengan menjual kuota 1 GB, atau yang by test yang kita input tadi dijual dalam beberapa rupiah. Oke, kita akan pasangkan access point dan kita akan ujikan untuk performa dari Mikrotik yang kita lakukan settingan. Oke, sekarang kita sudah sambungkan ke TP-Link Archer C54 di jalur LAN yang kuning ini, masuk ke Mikrotik RB9312ND di Ether 2. Ether 1 ini sumber internet dari Orbit Max H2, sudah ready. Dan kita coba connect ke wifi-nya. Nah, sahabat bisa lihat sekarang sudah terkoneksi dengan TP5G. Minta login, coba kita masuk. Oke, sudah login ke Mikrotiknya. Kita coba memasukkan paket yang kita buat tadi, user 1, passwordnya tidak ada. Kita klik connect dan ini sudah sukses untuk login. Penggunaan sampai 1 GB pasti habis, namun 1 GB pasti lama, namun kita hanya uji untuk performanya. Inilah performa dari Orbit Max H2 ke Mikrotik dan ke access point TP-Link Archer C54. Ini di 5 GHz, pingnya 58, jitternya 2. Oke, performa downloadnya sahabat bisa lihat di 19,5 Mbps dan uploadnya 12. Jadi ini BTS nya di desa tetangga yang kita ambil menggunakan antena outdoor, karena BTS terdekat di sini performanya tidak bagus. 19,5 download dan 9,58 upload. Di sumber internetnya adalah Max H2 5G, ini yang 5 GHz. Oke, sudah tersambung. Ini kita lihat performa sumber internet. Ya, pingnya sedikit besar. Ya, sumber internetnya juga performanya tidak terlalu besar. Dan sahabat bisa lihat sekarang di Max H2 5G 7,09 dan uploadnya juga kecil. Jadi setelah masuk ke Mikrotik dengan settingan yang sebelumnya dan juga masuk ke dalam access point, bahkan di koneksi langsung ini pingnya membengkak. Semoga menjadi informasi buat sahabat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.